Makanya Nabi, mohon maaf, saya kumpulin tuh Pak, zikir-zikir sebelum tidur lebih banyak daripada zikir-zikir setelah sholat itu Pak. Ternyata saya kumpulin, ada zikir sebelum tidur itu sama dengan zikir setelah sholat Pak. Subhanallah, bacanya berapa? 10 kali. Alhamdulillah. Terus doa lagi, bismika Allahumma ahya wa bismika, terus ayat kursi. Itu lebih banyak daripada zikir setelah sholat. Saya pikir-pikir, kenapa ya Nabi ngajarinya lebih banyak? Oh, ternyata di Quran dijelaskan bahwa ketika kita dalam keadaan tidur itu ruh kita digenggam oleh Allah itu. Nah, kalau ada orang tidur jangan diganggu Pak. Kalau santri kan kadang gitu, ditaliin kakinya, dipindahin kemana gitu. Itu ruhnya sedang digenggam oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, itu bahasa Quran. Jadi digenggam oleh Allah, kalau dia belum ajalnya dikembalikan lagi tuh. Tapi kalau sudah ajalnya bisa mati dalam keadaan tidur itu. Maka Nabi ngajarinya luar biasa. Kalau bisa sebelum tidur tuh wudu dulu. Sehingga kalau mati pun ya dalam keadaan suci. Dan salah satu fadilah tidur dalam keadaan wudu itu didoakan oleh malaikat sepanjang malam. Dan doanya luar biasa itu Pak. Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci itu. Sepanjang malam didoakan oleh malaikat itu. Allahumma gfir li abdika. Tidak ada anugerah terbesar selain ampunan Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Ibu, Bapak. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Assalam Depen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran karya al-Imam Abu Zakaria Yahya Muhyiddin ibn Syaraf ibn Hizam An-Nawawi atau dikenal dengan Imam An-Nawawi. Kalau kita mendengar Imam Nawawi, yang terkenal di dalam dunia keilmuan itu ada dua ya. Satu Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, satu Imam Nawawi yang ngarang kitab ini, Ad-Dimashqi. Kalau ini Ad-Dimashqi. Dua-duanya punya karya banyak.
Imam Nawawi Al-Bantani dimakamkan di Ma'la ya. Di Ma'la. Sama-sama dengan yang kemarin meninggal siapa Pak? Kiai Haji Maimun Zubair. Itu juga dimakamkan di Ma'la. Yang kita kaji ini adalah Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Nama aslinya siapa Pak kemarin? Yahya. Nama kunyah Abu Zakaria. Padahal beliau tidak punya anak namanya Zakaria, tetapi dipanggil oleh orang-orang pada saat itu Abu Zakaria. Di antara alasannya tafaulan. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Itu. Namanya Yahya, dan nama Yahya ini belum pernah ada sebelumnya itu Pak. Langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu Nabi Zakaria itu sudah sepuh, wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Sudah tua, sudah lemah, kemudian sudah beruban, tapi belum punya keturunan. Sementara istrinya, mohon maaf, akir, bahasa Quran itu akir. Akir itu kalau bahasa kedokterannya didiagnosa itu apa? Mandul. Mandul bahasa kedokterannya apa? Ya mandul aja ya. Menopause ya. Pokoknya secara medis tidak mungkin punya anak. Tapi beliau tidak putus asa memohon kepada Allah agar dikaruniai anak itu. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akun bidu'aika rabbi syaqiya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Kemudian Allah memberikan kabar gembira setelah dikabulkan doanya. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, itu lam naj'al lahu min qablu samia. Setelah ya ibadah nggak berhenti, istiqomah, tirakat gitu, Allah memberikan kabar gembira berupa anugerah anak gitu. Ya ini secara akal tidak mungkin, tetapi ya kun fayakun Pak ya. Kalau Allah sudah mengatakan kun ya fayakun sudah. Dan langsung diberikan oleh Allah namanya Yahya. Maka orang Arab kalau ada yang namanya Yahya, meskipun dia tidak punya keluarga, tidak punya anak, seringkali dipanggil Abu Zakaria. Termasuk Imam An-Nawawi ini. Imam Nawawi usianya tidak panjang, 45 tahun. Nggak tahu, mungkin nggak kepikiran nikah kali Pak. Jadi seumur hidupnya itu ilmu aja begitu. Bahkan kalau dihitung karya-karyanya melebihi umurnya. Dan hampir semua karyanya manfaat itu. Para ulama meneliti kenapa ilmu beliau ini manfaat. Kenapa mati? Ya, mati. Kenapa ilmu beliau ini manfaat? Ada 3 alasan besar kata mereka. Pertama, beliau ini sangat ikhlas orangnya. Sangat ikhlas sekali. Kedua, beliau sangat zuhud dan sangat warok. Zuhud itu bukan anti dunia Pak ya, tetapi meletakkan dunia hanya di tangan saja, bukan dalam hati gitu. Jadi kalau diberikan ya biasa saja, alhamdulillah. Kalau tidak diberikan ya sudah, sabar, nggak kecewa, itu aja. Hilang pun biasa aja gitu. Itu orang yang punya ciri-ciri zuhud begitu. Ciri orang yang hubud dunia kebalikannya ini. Itu bisa dilihat nih, misalnya Bapak beli mobil baru gitu, tiba-tiba keserempet motor. Bapak marah apa enggak kira-kira? Kalau marah, berarti masih hubud dunia, belum zuhud. Tapi kalau keserempet biasa saja, itu berarti udah luar biasa itu. Nah, di jalan tuh bisa dilihat kedewasaan seseorang itu. Ini pejalan pemula atau pejalan yang sudah dewasa gitu. Kalau pemula itu pasti marah-marah Pak, kalau ada masalah di jalan. Pemula ini. Tapi kalau sudah berpengalaman, sudah ya udah, kalau ada masalah biasa saja. Keserempet ya udah minggir, nggak usah marah-marah begitu.
Ya, selesaikan dengan damai kan begitu. Toh semuanya titipan. Dunia ini kata para ulama kalau tidak kita tinggalkan, kita yang meninggalkan. Artinya kadang dunia itu begitu, udah kita kumpulkan, nggak kita bawa sama sekali. Yang akan kita bawa itu adalah jasa, amal soleh, kasih sayang terhadap sesama, dan seterusnya. Yang pertama, kenapa beliau ilmunya manfaat, ikhlas. Kedua, zuhud. Ketiga, waro, hati-hati, waro. Beliau jangankan yang haram atau yang syubhat, yang halal pun itu dibatasi, Pak. Kayak makan terlalu banyak itu dibatasi. Ditanya, kenapa Imam kok makannya sedikit, minum sedikit? Saya khawatir kalau makan banyak ibadah saya jadi malas gitu. Imam Nawawi jawabannya begitu. Jadi bukan mengharamkan, bukan, tetapi apa ya? Melatih diri. Namanya mujahadah, bahasa sufinya mujahadah. Kalau Bapak kan lapar ya udah makan aja Pak ya, 2 piring, 3 piring. Tapi ada yang makannya banyak Pak Haji, kurus aja gitu ada. Kayaknya Pak Haji begitu ya. Itu perlu dikombantrin begitu. Kayaknya ada cacingnya itu. Tapi ada orang yang sekali makan langsung gemuk. Kayak saya ini kalau makan 2 piring langsung perasaan tuh gede gitu. Mudah-mudahan sehat semua Pak ya. Yang diminta kepada Allah itu 2 Pak. Sehat dengan afiat. Itu paling penting menurut saya. Makanya doa yang paling disukai Allah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang diijazahkan oleh Nabi kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Abbas ini minta satu wiridan yang pendek, ringan, bisa diamalkan tiap hari. Nabi cuma jawab, salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu keselamatan, Pak. Selamat lahir, selamat batin, selamat dari penyakit, selamat dari bahaya, selamat dari bala. Itu afiyah. Ya, mudah-mudahan sehat wal-afiyat. Itu rizki yang paling cihuy lah, kira-kira begitu. Ya kalau minta itu Pak, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah itu. Tambahin fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan paling disukai oleh Allah. Kenapa Nabi minta afiyah dalam agama? Agar tidak sesat. Kan Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah hamba memohon kepada engkau al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan keselamatan. Fiddin, dalam agama. Kenapa dalam agama? Agar tidak sesat. Wad dunya, kenapa minta afiyah dari dunia atau dalam dunia? Agar tidak hubud dunia, agar tidak terjerumus atau jauh dari Allah dan seterusnya. Kenapa minta afiyah dalam akhirat? Agar dihindarkan daripada neraka itu. Itu maksudnya. Hafal semua Pak ya doanya Pak. Mudah-mudahan bisa diamalkan setelah sholat itu. Alhamdulillah. Allahumma, mari sama-sama Pak. Allahumma inni, kalau bareng-bareng inna ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Di sini ada redaksi menarik, al-afwu bahasanya. Kenapa enggak al-maghfirah gitu ya? Itu kata ulama, al-afwu itu lebih khusus daripada al-maghfirah. Jadi dia ibarat dosa itu kalau dihapus itu tidak ada bekasnya. Itu al-afwu. Bapak melakukan dosa, kemudian mohon ampun dengan redaksi al-afwu, itu seolah-olah tidak ada bekasnya Pak. Tapi kalau menggunakan redaksi al-ghufran atau al-istighfar, itu dihapus memang, diampuni, tapi masih ada bekasnya. Makanya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, apa yang harus dibaca pada malam Lailatul Qadar? Nabi menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa
fa'fu anna atau fa'fu anni, menggunakan redaksi afun. Ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuwun karim, maha pengampun. Jadi menghapus dosa-dosa, nggak ada bekasnya. Afuwun, karim yang maha pemurah. Tuhibbul afwa, engkau menyukai ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah saya, ampunilah kami. Ya, itu kalau ditanya perbedaannya antara gufron dengan afwun gitu ya. Tapi kembali, jadi yang kita kaji ini adalah karya ulama besar yang kitabnya dikaji di mana-mana. Manfaat, dan mudah-mudahan kita kecipratan berkahnya beliau. Berkahnya Allah yang diberikan kepada beliau diberikan kepada kita juga. Beliau memulai, kemarin baru mukadimah Pak ya, memulai kitabnya ini dengan kata-kata alhamdulillahil karimil mannan. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-karimil mannan, Al-karim yang maha pemurah, al-mannan yang hobinya itu memberi nikmat. Mannan itu sigot mubalaghah dari manna yamunnu. Tapi kalau dalam Asmaul Husna yang 99 itu mannan nggak ada. Mannan, hannan tuh nggak ada. Makanya para ulama mengatakan Asmaul Husna itu tidak terbatas 99. Afwan Pak, kenapa alhamdulillah ini diartikan utawi sekabehane puji atau adapun segala puji? Ini dalam ilmu nahu disebut dengan lam listighraq al-jinsi namanya. Jadi mencakup semua jenis pujian. Saya dipuji misalnya Pak ya, saya dipuji. Sesungguhnya pujian ini untuk Allah. Makanya alhamdulillah itu utawi sekabehane puji. Karena segala puji yang ada di alam semesta ini sesungguhnya milik Allah. Mungkin saya dipuji, ya pada saat itu keburukan saya sedang ditutup gitu. Maka ketika dipuji, sikap yang paling ideal itu yang mengembalikan pujian itu kepada Allah. Ya Allah Ustaz, terima kasih, dermawan sekali misalnya. Ya saya mengatakan alhamdulillah, saya kembalikan pujian itu kepada Allah. Nah, para ulama membagi pujian menjadi 4. Ada pujian dari Khalik untuk Khalik, ada pujian dari Khalik untuk makhluk, ada pujian dari makhluk untuk Khalik, ada pujian dari makhluk kepada makhluk. Bisa dipahami? Contoh pujian dari Khalik kepada Khalik. Contohnya ini, alhamdulillah. Allah memuji dirinya sendiri. Atau nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Katakan kepada hambaku, aku ini, kata Allah, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, pengasih. Jadi memuji dirinya sendiri. Pujian dari Khalik kepada makhluk ada dalam Quran, misalnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah memuji Rasulullah bahwa beliau merupakan suri tauladan yang baik. Atau dalam ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian dari makhluk kepada Khalik banyak. Allahumma antal hannan, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Itu pujian dari makhluk kepada Khalik. Terakhir pujian dari makhluk kepada makhluk boleh, tetapi idealnya dikembalikan pujian itu kepada Allah, kepada yang punya. Dzat taul, saya lanjutkan. Allah itu zat yang maha kaya. At-taul itu al-ghani. Kasih nama anaknya Goni, Pak. Di Garut ada orang namanya Jai. Sampai tua susah terus hidupnya, Pak. Jai. Apa artinya Jai? Orang yang lapar aja terus sampai tua. Maka nama itu penting. Bukan Syuja'i, kalau Syuja'i pemberani, Jai orang yang lapar.
Ada di Garut namanya Pak Gani. Ini siapa yang punya tanah hektaran ini? Punya Pak Gani. Oh ternyata Pak Abdul Ghani, hamba Zat yang Maha Kaya. Doa itu. Apa nama itu doa? Saya punya kawan di Facebook namanya Fir'aun Maulana. Fir'aun Maulana. Saya tanya, kenapa ini? Dia ustadz juga itu. Nggak tahu, ibu saya ngasih nama Fir'aun. Sekarang kan apa ibu ya? Orang sekarang pengennya yang keren-keren. Ada kiai dimintain nama. Kiai ini saya baru punya anak. Saya pengen minta nama dari kiai. Dikasih nama Abu Bakar. Ya sudah dikasih nama Abu Bakar. Usia berapa? 8 tahun. Kuno katanya Abu Bakar, Pak. Nggak mau. Akhirnya sekarang anaknya jadi tukang sayur itu. Nggak mau dikasih nama Abu Bakar. Dia merubah diri jadi namanya Jim Baker apa-apa gitu. Ibrahim Bram. Nggak mau di Ibrahim. Ibrahim kuno kata dia. Fatimah kuno, Fatmi. Begitu. Yahya Johnson. Orang sekarang begitu. Dulu saya punya kawan namanya Bambang. Kiai Mufid nggak berkenan dikasih nama seorang qori terkenal namanya Abdul Basit Abdus Somad. Langsung syukuran, seneng banget itu. Zaman Nabi pun ada sahabat namanya Huznun. Huznun itu artinya apa Pak? Sedih. Pantesan sampai usia anak-anak itu sedih terus orang itu. Diganti oleh Nabi namanya Sahal bin Sa'ad. Nama ayahnya Sa'ad. Dikasih nama Sahal. Sahal itu mudah. Memang memberikan nama itu penting ya. Zittaul, zat yang maha kaya, wal fadli, dan zat yang maha memberikan keutamaan, zat yang memiliki keutamaan. Kenapa Pak? Saya pernah sampaikan Pak ya, Nabi Sulaiman itu hampir semua makhluk tunduk kepada beliau. Itu ketika Ratu Balkis ya, ingin tahu kerajaan Sulaiman. Jadi saat itu Ratu Balkis itu dikirimi surat oleh Nabi Sulaiman agar masuk Islam. Awalnya enggan. Saya ingin tahu kebesaran Sulaiman itu seperti apa. Siapa Sulaiman ini? Kemudian dia berencana datang kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman cerdik gitu. Beliau pengen salah satu tempat yang paling dihormati oleh Balkis itu bisa ada di hadapan beliau dalam waktu sekejap. Jadi beliau punya singgasana itu yang disimpan di tempat paling pojok, dilapisi oleh dinding-dinding yang tidak setiap orang bisa masuk. Kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai para pembesarku, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasananya Balkis ke hadapanku sebelum dia datang kepadaku menjadi seorang muslim? Wa'tuni muslimin. Kemudian ada Ifrit, raja jin saat itu. Saya, kata Ifrit, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Saya mampu mengangkat singgasananya Balkis sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Satu acan cengkap gitu. Jadi kalau dilihat dari tafsir, Nabi Sulaiman tuh sama seperti kita kalau kerja Pak, masuk ke kantor jam 8, kira-kira bangkit dari tempat duduknya jam berapa? Jam 5-an lah. Beliau terkadang memberikan tahkim, menyelesaikan berbagai persoalan umatnya pada saat itu, mengadili lah gitu.
Jadi masuk kantornya jam 8, pulang jam 5. Nah, sekitar waktu itu Ifrit mampu memindahkan singgasananya Balkis yang dijaga ketat itu, yang sulit orang masuk ke dalam. Kemudian ada salah satu ahli zikir, ulamanya Bani Israel, ini sekretarisnya Nabi Sulaiman, min ahli zikri. Kata beliau, qala alladhi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa mengangkat singgasananya Balkis sebelum mata engkau berkedip itu. Kalau tadi kan lama Pak, seharian. Kalau ini sebelum mata engkau berkedip itu. Nah, jelaskan dalam tafsir, Nabi Sulaiman disuruh melihat ke atas. Coba lihat ke atas sejauh mata memandang. Setelah itu lihat ke bawah. Sebelum engkau berkedip sudah ada di hadapannya. Sudah ada di hadapanmu. Betul Pak, ketika beliau begini di hadapannya sudah ada singgasana Balkis. Apa kata Nabi Sulaiman? Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi itu. Beliau enggak takabur tuh, biasa aja gitu. Justru beliau mengembalikan keistimewaan ini kepada Allah itu. Ini semua anugerah yang Allah berikan kepadaku. Hadza min fadli rabbi. Seharusnya begitu sikap kita. Ini maksudnya wal fadli, karena Allah yang memiliki keutamaan. Jadi apa yang kita miliki sekarang? Jasad, pakaian ini. Ya semuanya keutamaan daripada Allah. Jangan seperti Korun, Pak. Korun itu kenapa dibenamkan ke dalam bumi? Ya, karena dia takabur merasa semua yang dia miliki itu hasil daripada jerih payahnya saja gitu. Hasil daripada ilmunya saja, pengetahuannya. Ini kalau bukan karena saya nggak jadi. Kan dinasihati oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, jangan sombong, jangan membanggakan diri. Allah nggak suka orang-orang yang membanggakan diri. Jawabannya ngeledek gitu. Qala innama utituhu ala ilmin indi, begitu. Direkap dalam Quran. Ya terserah saya, kira-kira begitu. Apa yang saya dapat ini hasil ilmu saya, hasil pengetahuan saya. Nah, kemudian Allah menjelaskan, sebenarnya banyak orang-orang yang lebih kuat daripada Qarun, yang lebih kaya daripada Qarun. Mereka semua dibenamkan oleh Allah gara-gara sama sikapnya dengan Qarun gitu. Akhirnya fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Semua harta dia termasuk dianya sendiri dibenamkan ke dalam bumi itu, Pak. Kenapa? Karena dia tidak mau mengakui fadlnya Allah. Keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Dia pinter, dia rajin, dia kerja keras gitu. Tapi tidak mengembalikan kepada Allah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Dan salah satu, mohon maaf, keutamaan ahli zikir itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah bulan yang lalu juga. Nabi Yunus. Siapa yang dimakan ikan itu, Bu? Nabi Yunus apa Nabi Nuh? Sebentar, Nabi Nuh apa Nabi Yunus? Yang dimakan ikan paus siapa? Nuh apa Nabi Yunus? Yunus. Kalau Nabi Nuh yang banjir bandang itu ya. Yunus. Yang bikin kapal. Ada Pak Yunus di sini? Oh, ini artis kita ini. Kenapa dikasih nama Yunus? Mungkin agar dapat berkahnya Nabi Yunus itu. Jadi Nabi Yunus itu dimakan ikan paus, Pak. Selama dalam ikan paus itu, dia tidak berhenti berzikir. Zikirnya ada dalam Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dia katakan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta.
Ini juga diajarkan dulu oleh para guru kita, kalau punya persoalan baca itu. Artinya kita ingin seperti Nabi Yunus gitu. Dalam keadaan begitu, sulit begitu, dia masih sempat berzikir dan dimuntahkan itu Pak, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa itu Pak? Gara-gara berzikir kepada Allah itu. Jadi diberikan solusi, diberikan keselamatan. Dimuntahkan, diselamatkan. Beda dengan Fir'aun Pak ya. Coba dah, kalau Fir'aun seperti Nabi Yunus saja, mungkin selamat. Cuma kan dia taubatnya ketika sudah di kerongkongan ruhnya itu. Tenggelam nih Pak ya. Oh, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Baru sadar pada saat itu. Mau mati. Zikirnya mau mati gitu. Coba dah, zikirnya lagi sehat gitu misalnya. Akan diselamatkan kerajaan dia oleh Allah. Harta-harta dia akan dijaga. Sama Qarun juga, kalau dia seperti siapa tadi? Nabi Sulaiman, sikapnya hada min fadli Rabbi, saya kira tidak akan ditenggelamkan, tidak akan dibenamkan oleh Allah, akan dijaga, akan diberikan kemanfaatan, keberkahan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wal fadli. Kemudian wal ihsan, zat yang maha memberi kebaikan. Kalau para ulama mengartikannya dengan al-itqan. Itqan itu cermat. Jadi Allah itu, mohon maaf, menciptakan alam semesta ini cermat, tidak ada cacat sama sekali. Optimal, maksimal. Itu Allah. Bahkan mohon maaf, sampai yang terkecil sekalipun itu sempurna menciptakannya. Dan diperhatikan oleh Allah. Sampai makhluk yang terdalam yang tidak terlihat sama sekali oleh kita nih secara kasat mata, itu diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah. Kalau dia tidak punya istri, dikasih istri gitu ya. Kalau dia pengen ngerujak, dikasih rujak di situ. Kalau dia pengen rapat, dikasih rapat di situ. Jadi ihsannya Allah begitu. Termasuk mohon maaf, ihsannya Allah kepada seorang ibu misalnya. Coba dah, kalau anak ibu masih kecil diganggu orang pasti marah. Itu ihsan Allah yang diberikan kepada ibu untuk menjaga anaknya agar tetap baik. Sama ketika kita mengganggu anak ayam itu yang kecil-kecil Pak ya. Coba dah, bapak pasti dikejar itu. Atau soang apa itu. Wah, saya paling takut sama soang itu. Bukan takut, geli aja dikejar gitu. Itu kalau digigit sakit nggak Pak? Soang itu. Soang. Kalau digigit sakit? Wah, kalau ada soang naik motor tuh gelgepan kita. Yang pernah digigit Pak ini, Pak Tony. Wal ihsan alladzi hadana lil iman. Saya lanjut. Yang telah memberikan kepada kita hidayah untuk beriman. Alhamdulillah Pak ya, kita dilahirkan, atau di sini ada yang mu'alaf, kita dilahirkan dalam keadaan orang tua kita sudah beriman. Alhamdulillah. Jangan kalah juga sama yang mu'alaf ini Pak. Saya punya kawan namanya Ihsan Mokoginta, pernah dengar? Dia kawannya Syamsul Arifin Nababan, baru meninggal kemarin, belum lama. Meninggalnya dalam keadaan apa Pak? Dalam keadaan tahiyat gitu. Kata Syamsul Arifin Nababan, katanya ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jatuh dia. Mu'alaf itu Pak, yang Islamnya tidak dari kecil seperti Bapak. Mudah-mudahan kita lebih baik Pak ya, dan kita meninggal dalam keadaan ya husnul khotimah, itu yang kita harapkan. Tidak ada harapan terbesar seorang muslim di akhir hayat ya selain husnul khotimah.
Kata para ulama, orang itu mati sesuai hobinya. Kemarin ada yang baru meninggal, siapa itu ya? Artis ketabrak. Kata para ulama, orang itu meninggal sesuai dengan hobinya. Saya pikir-pikir betul juga. Betul juga. Ada murid saya, ayahnya itu penceramah. Sedang ceramah, di tengah ceramah begini itu Pak, meninggal. Ya mudah-mudahan yang ini nanti dulu Pak ya. Bapak dulu aja yang tua-tua. Takut juga Ustaz. Tapi dia beruntung meninggal dalam keadaan sedang menyampaikan ilmu itu Pak. Itu yang kita harapkan begitu. Bapak meninggal nih sedang mendengarkan seperti ini. Saya meyakini meninggalnya dalam keadaan syahid itu. Kenapa? Karena sedang dalam proses menuntut ilmu kan. Gak mungkin Bapak niat dari rumah ke sini nyolong kenceleng masjid kan? Gak mungkin kan? Pasti ke sini sholat berjamaah, kemudian yang ngaji lah begitu kira-kira. Tapi harus sampai selesai Pak Efrimal ya. Harus sampai selesai. Itu kata Rasulullah, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dia berada di jalan Allah sabilillah sampai dia pulang. Hatta di situ ghoyah sampai mughoyah. Jadi harus sampai pulang. Pulang di tengah jalan mati ketabrak, nggak syahid Pak. Nggak syahid itu. Saya ancam dulu ya. Kata Rasulullah, man sa'alallaha syahadah bisidkin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Siapa yang memohon kepada Allah mati syahid, ingin mati syahid, bisidkin dengan benar-benar ingin mati syahid, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Maka Allah akan menyampaikan dia ke derajat orang yang matinya mati syahid walaupun mati di atas kasurnya. Mati di atas kasurnya. Maka kalau sebelum tidur itu diupayakan wudhu dulu. Kadang saya juga lupa itu Pak Haji. Karena tidur itu digambarkan oleh para ulama sebagai kematian kecil. Al-wafat as-sugro. Adapun mati yang kita lihat itu al-maut atau al-wafat al-kubro ya. Makanya Nabi mohon maaf, saya kumpulin tuh Pak zikir-zikir sebelum tidur lebih banyak daripada zikir-zikir setelah sholat itu Pak. Ternyata saya kumpulin, ada zikir sebelum tidur itu sama dengan zikir setelah sholat Pak. Subhanallah, bacanya berapa? 10 kali. Alhamdulillah. Terus doa lagi, bismika Allahumma ahya wa bismika, terus ayat kursi. Itu lebih banyak daripada zikir setelah sholat. Saya pikir-pikir kenapa ya Nabi ngajarinya lebih banyak. Oh ternyata di Quran dijelaskan bahwa ketika kita dalam keadaan tidur itu ruh kita digenggam oleh Allah itu. Nah kalau ada orang tidur jangan diganggu Pak. Kalau santri kan kadang gitu, ditaliin kakinya, dipindahin kemana gitu. Itu ruhnya sedang digenggam oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, itu bahasa Quran. Jadi digenggam oleh Allah, kalau dia belum ajalnya dikembalikan lagi tuh. Tapi kalau sudah ajalnya bisa mati dalam keadaan tidur itu. Maka Nabi ngajarinya luar biasa. Kalau bisa sebelum tidur tuh wudhu dulu. Sehingga kalau mati pun ya dalam keadaan suci. Dan salah satu fadilah tidur dalam keadaan wudhu itu didoakan oleh malaikat sepanjang malam. Dan doanya luar biasa itu Pak. Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci itu. Sepanjang malam didoakan oleh malaikat itu. Allahumma gfir li abdika. Tidak ada anugerah terbesar selain ampunan Allah Pak. Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Dan kalau orang membiasakan wudhu sebelum tidur, pasti mudah bangun malam itu. Pasti itu. Saya juga praktekkan tuh. Kadang suka-suka bangun aja begitu. Tapi kalau tidur nggak wudhu dulu,
Kadang suka kelewat juga subuhnya. Mungkin tidak dibangunkan oleh malaikat ya. Alladzi hadana lil iman, yang mana Allah memberikan hidayah kepada kami untuk beriman. Mohon maaf Pak, hidayah itu ada 3. Hidayah itu ada 3. Ada hidayah bimakna i'ta'ul quwwah, memberikan kekuatan, pemberian kekuatan. Jadi hidayah dengan makna i'ta'ul quwwah, pemberian kekuatan. Itu dalam surat apa itu? Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Surat apa Pak? Al-Balad ya. Allah memberikan 2 jalan. Hidayah di sini 2 jalan. Satu jalan kebenaran, yang satu jalan kesesatan. Nah, kita ini tinggal milih mau jalan yang mana. Kalau memilih jalan yang benar, Allah akan memberikan kekuatan kepada dia untuk terus berjalan di situ. Kalau dia milih untuk berjalan di jalan kesesatan, ya Allah pun akan memalingkan hati dia dan terus berada di jalan itu. Itu makanya hidayah bimakna i'ta'ul quwwah. Yang kedua, bimakna at-taufik. Hidayah dengan makna at-taufik. Nabi punya paman namanya siapa Pak? Abu Thalib. Itu yang mengurus Nabi dari kecil. Yang dulu diajak oleh Nabi ke Syam untuk dagang di usia 12 tahun. Abu Thalib sayang betul. Pernah dengar ceritanya? Nabi minta kepada Abu Thalib, pamanku ajak aku untuk dagang ke Syam. Ini yang kemudian terlihat oleh salah satu pendeta Bahiro namanya. Kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara apa ini Pak? Selesai. Ketika dalam perjalanan dilihat oleh pendeta Abu Hurairah, pendeta Bahiro ini. Dia ini paham Injil, paham Taurat. Jadi dia sedang menunggu Nabi akhir zaman yang ciri-cirinya sudah dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Dilihat dari kejauhan, ini kafilah dari mana ya? Ya kalau disebut kafilah itu berarti ada minimal 3 unta itu dagangan yang dibawa oleh 3 unta disebut dengan kafilah. Kafilah dagang. Dilihat oleh pendeta Bahiro itu, ini kok ada satu kafilah yang selalu diikuti oleh awan itu. Dan dilihat pohon-pohon yang ada di sekelilingnya itu pada tunduk itu, pada menghormat ke kafilah itu. Kemudian Rasulullah dengan kafilahnya berlindung di satu pohon yang sekarang pohonnya masih ada. Dikenal dengan Syajaratul Hayah. Daerah mana itu Pak ya? Masih ada hidup sekarang. Dia hidup di padang pasir. Satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup itu ya pohon itu. Di mana? Palestina ya? Apa di mana itu? Jordania ya? Nah, Nabi berlindung di situ, istirahatlah kira-kira. Namanya anak kecil dulu Pak ya. Ya kadang dipandang sebelah mata. Ya akhirnya Nabi duduk di pojokan. Itu dalam kisah Pak. Pohon itu tidak rela Nabi kepanasan sampai dia menundukkan diri. Dilihat oleh pendeta Abu Hurairah. Semua alam itu tunduk kepada kafilah itu. Ada siapa? Ada apa? Gitu. Makanya tanda-tanda kenabian itu diperlakukan baik oleh alam Pak. Sama wali pun begitu. Kalau dia benar-benar wali Pak ya, alam itu akan menghormati dia. Imam Nawawi ini Pak, dulu kan mau disiksa oleh pemerintah saat itu.
Tapi ketika ingin ditangkap, tiba-tiba ada khodam, semacam as-saur, semacam sapi yang siap untuk menyeruduk itu Pak, saur. Akhirnya militernya nggak jadi nangkep itu, wali itu Pak. Jadi seketika nggak diminta, nggak, seketika keluar itu. Jadi militernya ketakutan mau nangkep Imam Nawawi itu, keluar semua khodamnya. Jadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diperlakukan oleh alam dengan baik, termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Pendeta Bahiro mengatakan, bikin jamuan, kita undang kafilah ini. Kok seperti mirip tanda-tanda kenabian gitu. Pendeta Bahiro ini masih bertauhid, Pak ya. Dia tidak meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi masih murni, Injilnya masih murni, Tauratnya masih murni. Makan, selesai jamuan, kira-kira ada yang belum makan? Ada. Itu yang ada di pojokan sana, Nabi Muhammad maksudnya. Kenapa Anda nggak panggil, kata Bahiro? Dipanggil, disuruh makan. Dilihat gerak-geriknya, kok beda dengan anak-anak yang lain. Boleh minta izin, saya ingin melihat punggung kamu. Dilihat, ternyata punggungnya ada khatamun nabiyyin, ada tanda kenabian. Kalau dalam hadis, faida huwa mislu zirril hajalah, tanda kenabiannya Nabi yang ada di punggungnya itu seperti benjolan sebesar telur burung dara. Kemudian dibalut dengan, awalnya merah, tapi setelah tua dibalut dengan rambut. Tapi ini khusus untuk Nabi, Pak ya. Kalau Bapak ada yang benjol gitu, itu mah daging numpang. Jangan ngaku-ngaku Nabi, Pak ya. Dilihat oleh Pendeta Buhairo itu. Ini siapa? Nanya kepada Abu Thalib. Abu Thalib bohong saat itu. Ini anak saya. Ini siapa? Anak saya. Gak mungkin, gak sesuai dengan Injil Taurat. Ini siapa? Anak saya. Bohong kamu, kata Bahiro. Ciri-ciri kenabian yang ada dalam diri anak ini sudah lengkap. Cuma saya bingung, ini siapanya kamu? Akhirnya ngaku, ini keponakan saya. Soalnya apa? Anak ini ditebak oleh Bahiro. Ayahnya meninggal ketika sedang mengandung ibunya 6 bulan. Kemudian ibunya meninggal ketika dia usia 6 tahun. Kemudian diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian diurus oleh kamu. Itu lengkap diterangkan dalam Injil tuh Pak. Ketahuan bohongnya Abu Thalib. Akhirnya dia nasihatin, jangan dibawa ke Palestina. Ini kalau ketahuan orang Yahudi, calon Nabi akan dibunuh. Akan dibunuh. Ya kalau ada persoalan, kalau ada kebutuhan, sekilas saja gitu. Setelah itu pulang lagi ke Mekah. Ini anak, saya yakin akan menjadi akhirul anbiya. Kalau saya mendapati dia diangkat menjadi Rasul, saya akan menyatakan keislaman saya gitu. Akhirnya dibawa pulang lagi ke Makkah. Jadi Abu Thalib itu sayang betul dengan Rasulullah. Bahkan beliau pengen Abu Thalib itu masuk Islam, tapi nggak mau masuk Islam karena gengsi itu, Pak. Dibujuk, wahai pamanku, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Kalau saya masuk Islam gimana leluhur saya? Jawabannya begitu. Akhirnya turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, la tahdi man ahbabta, orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Nah, hidayah di sini bimakna taufik. Jadi hanya Allah yang mampu tuh, Pak. Gak bisa manusia. Gak bisa. Nabi udah berupaya, ayo masuk Islam, ayo.
Nggak bisa juga. Sampai akhir hayatnya dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Tetapi dia karena membantu Nabi, nanti nerakanya neraka paling ringan. Neraka paling ringan tuh bagaimana? Diterangkan dalam hadis. Kakinya kepanasan, kebakar, kepalanya mendidih itu, Pak. Nauzubillah, Pak ya. Itu yang paling ringan. Maka bagaimana dengan yang paling berat? Nauzubillah. Itu nerakanya Abu Thalib. Jadi ketika dibakar di kaki, kepalanya mendidih. Yang ketiga, hidayah bimakna al-irsyad wal bayan. Hidayah dengan makna al-irsyad itu petunjuk, al-bayan itu penerangan. Ini bisa dilakukan oleh manusia. Nabi itu sebagai pemberi hidayah. Tapi hidayah bimakna al-bayan. Beliau menjelaskan ilmu-ilmu Allah, menjelaskan Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau orang yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah di sini maksudnya bukan bimakna taufik, tetapi bimakna al-irsyad wal bayan. Jadi Nabi diutus sebagai orang yang memberikan penjelasan kepada umatnya. Itu hidayah. Jadi ada berapa tadi, Pak, hidayah? Ada 3, Pak ya. Hidayah dengan makna pemberian kekuatan. Terserah kita mau milih sesat apa milih benar. Nah, kalau milih benar insya Allah akan ditolong oleh Allah tuh. Kedua, hidayah bimakna taufik, hanya Allah saja yang bisa memberikan. Ketiga, bimakna al-irsyad wal bayan, ini bisa dilakukan oleh manusia, para kiai, para asatid, para wali, dan seterusnya. Makanya mohon maaf, kadang kita di akhir ceramah itu ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Itu kebanyakan sebenarnya, Pak. Kalau sudah taufik, hidayah sudah masuk. Jadi yang simple itu cukup wabillahi taufik, udah cukup. Karena hidayah sudah masuk ke dalam taufik. Atau di NU itu ada wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq misalnya. Kepanjangan itu, Pak. Sebenarnya kalau sudah muwafiq, wallahul muwafiq udah cukup. Kalau Allah sudah setuju, sudah taufik itu setuju maksudnya. Ya sudah, persoalan selesai kan? Sudah teken kontrak, teken apa namanya kalau di pemerintah? Sudah tanda tangan, udah selesai. Itu taufik, wallahul muwafiq. Tapi ya tetap dipakai wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kalau dalam ilmu balaghah itu kepanjangan. Itu tidak ijaz tetapi itnab. Jadi bahasa itu ada ijaz, ada itnab. Bukan salah, bukan. Tetapi mengukur kualitas bahasa. Makanya Imam Syafi'i itu orang yang paling fasih bahasanya, Pak. Sampai mengatakan begini. Kalau ada kata-kata yang ditulis seseorang 3 lembar misalnya, maka saya bisa merangkumnya dengan 1 kalimat saja. Itu Imam Syafi'i. 3 lembar orang ngomong ngalor ngidur, intinya cuma 1 kata aja, dia bisa. Itu saking fasihnya bahasa Imam Syafi'i. Belajar bahasa Arabnya di suku pedalaman yang paling fasih. Padahal beliau orang Arab juga itu. Ya, ini alladzi hadana lil iman, yang mana Allah memberikan hidayah kepada kami untuk beriman kepadanya. Wa faddala dinana ala sairil adyan, dan Allah memberikan keutamaan terhadap agama kita, agama Islam maksudnya, ala sairil adyan, di atas semua agama. Maka keliru orang mengatakan semua agama benar. Siapa yang ngomong begitu ya? Orang-orang liberal itu begitu. Pokoknya sikap muslim itu jangan liberal, jangan ekstrim. Kalau liberal ya begitu, LGBT halal, bahaya udah. Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, itu. Ekstrim juga bahaya. Masalah kunut, masalah furu'iyah misalnya, dibawa ke masalah usul, berantem orang.
Nah, itu membawa masalah furu ke masalah usul akan menjadi ekstrim, membawa masalah usul ke dalam furu akan menjadi liberal. Kalau liberal nanti nabrak sana sini, Pak. Islam itu sudah memberikan panduan berada di tengah itu, ummatan wasato. Jangan ke kiri banget, jangan ke kanan banget. Kalau begitu akan nabrak sana sini itu, Pak. Akan menabrak sana sini. Akhirnya nggak beretika dengan Rasulullah. Rasulullah digambar dengan gambar yang ya mungkin tidak sesuai. Itu masalah usul, Pak. Tapi orang liberal bilang itu kan ekspresi saja. Orang liberal. Itu masalah usul. Ada lagi yang terbaru apa? Itu saking jahilnya begitu ya. Saking jahilnya. Nah, kalau ada yang begitu, tinggalkan sudah, jangan diikuti. Semua agama benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min. Mohon maaf, Nabi sampai mengatakan begini. Apa? Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin. Tidak ada seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar risalahku walam yu'min billadzi ursiltu bihi tsumma yamut illa kana min ashabin nar. Jadi dia misalnya ada orang Yahudi udah mendengar ada Islam nih, ada risalah Nabi, tapi nggak mau masuk Islam. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Kalau dia sudah mendengar, Pak ya, ada risalah Rasulullah. Tapi kalau ada di pedalaman misalnya nggak pernah dengar sama sekali, ya boleh jadi itu ashabul fatrah, akan diampuni. Tapi kan sekarang media sosial di mana-mana, nggak pasti mendengar itu pasti. Kenapa nggak mau masuk Islam? Dan alhamdulillah kita bersyukur sudah ditakdirkan dalam keadaan muslim. Misalnya banyak dosa nih, Pak ya. Selama ada iman, selama ada asyhadu alla ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu tiket. Itu saya yakini tiket. Meskipun kalau banyak dosa harus dibasuh dulu dalam neraka itu, Pak Epri. Jangan maulah. Habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpit, diberikan rezeki yang berkah, diberikan istiqomah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.